di sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bilik, kehidupan telah dimulai. Bukan oleh kokok ayam jantan, melainkan oleh suara batuk yang kering dan dalam yang seakan merobek keheningan fajar. Itu adalah batuk Bapak Soekardi. Di dapur yang sempit, Anissa, dengan rambut tergelung asal di atas kepala, meniup-niup bara di dalam tungku tanah liat. Asap dari kayu bakar yang lembab terasa perih di matanya, namun ia sudah terbiasa. Aroma nasi yang mulai matang berbaur dengan bau tanah basah sehabis hujan semalam. Ia mengangkat panci berisi bubur nasi, menaruhnya di atas nampan bersama segelas air putih hangat dan sebutir pil obat generik, satu-satunya yang mampu mereka beli. Dengan langkah tanpa suara, ia masuk ke kamar ayahnya. Ruangan itu pengap, berbau minyak kayu putih dan penderitaan yang tertahan. Tangan Bapak Soekardi yang kurus dan kulitnya yang seperti kertas perkamen terulur menggenggam tangan Anissa. Matanya yang dulu cemerlang kini redup dan berkaca-kaca. Sambil menyuapi ayahnya sesendok demi sesendok, pikiran Anissa melayang. Ia tidak hanya melihat ayahnya, tapi juga tumpukan resep berwarna merah jambu di atas lemari. Obat khusus, kata dokter di puskesmas kecamatan. Obat yang bisa menghentikan kerusakan di paru-paru ayahnya. Obat yang harganya sama dengan harga kerbau milik juragan desa. Setiap suap bubur yang masuk ke mulut ayahnya terasa seperti pengingat akan ketidakmampuannya. Di luar, ia mendengar ibunya, Yumina, sudah berkeresek, bersiap berangkat ke sungai untuk memulai pekerjaan cucinya sebelum matahari terbit. Beban dunia terasa menekan pundak Anissa yang baru berusia 19 tahun itu. Anissa pergi ke pasar desa. Udara dipenuhi hiruk-pikuk, teriakan penjual ikan asin, tawar-menawar ibu-ibu, dan bau campuran dari cabai segar, terasi, dan bunga rampai. Ini adalah dunianya. Dunia yang sempit, namun ia kenal setiap sudutnya. Ia hanya membeli setengah liter minyak goreng dan sebungkus kecil garam. Anissa, sebuah suara ceria memanggilnya. Itu Siti, sahabatnya sejak kecil, yang sedang memilih-milih kain daster di sebuah kios. Wajah Siti berseri-seri. Lihat, bagus tidak warnanya? Siti membentangkan daster murahan bermotif bunga-bunga besar. Kang Ujang janji mau belikan ini kalau aku mau diajak nonton dangdut di alun-alun nanti malam. Anissa tersenyum tipis. Bagus, Sid. Kamu pasti cantik pakainya. Kamu kenapa murung terus? Masih mikirin soal itu? Tanya Siti, nadanya berubah serius. Soal Pak Budi, si caloder kota itu. Anissa mengangguk pelan. Jangan percaya, Nis. Kata bapakku, orang seperti itu mulutnya manis, tapi hatinya pahit. Enak di sini saja. Nanti kamu nikah sama Kang Asep. Kan dia sudah lama naksir kamu. Hidup tenang. Tenang, tapi bapakku makin parah, Sid, jawab Anissa. Suaranya pelan tapi tegas. Tenang, tapi setiap malam aku dengar ibu menangis pelan-pelan supaya tidak ada yang dengar. Aku tidak mau tenang yang seperti itu. Pandangan mereka teralihkan oleh keributan kecil. Mang Karta, si rentenir desa, sedang menagih utang pada seorang ibu penjual sayur, membentaknya di depan semua orang. Anissa melihat ketakutan dan rasa malu di wajah ibu itu, dan ia melihat masa depan keluarganya sendiri jika tidak melakukan apa-apa. Hatinya mengeras. Ia tidak mau ibunya dipermalukan seperti itu. Pak Budi adalah seorang predator yang sabar. Ia tidak memaksa. Ia merayu. Sore itu, ia datang lagi ke rumah Anissa. Kali ini membawa sekotak bolu dari kota dan sebungkus rokok kretek filter untuk Bapak Soekardi. Ia duduk bersila di teras, memutar tabletnya, menunjukkan video-video testimoni palsu. Lihat ini Bu Mina, katanya. Suaranya halus dan meyakinkan. Ini si Wati dari desa sebelah. Dulu hidupnya susah, sekarang setiap bulan kirim 3 juta untuk orang tuanya. Anissa ini lebih pintar dari Wati. Bayangkan Bu, apa yang bisa ibu lakukan dengan uang 7 juta sebulan? Ia menoleh pada Bapak Soekardi. Pak, saya tahu Bapak khawatir, tapi seorang ayah pasti ingin melihat anaknya sukses kan? Bukan melihat anaknya setiap hari mengurus orang sakit. Beri dia kesempatan untuk terbang, Pak. Jangan potong sayapnya. Lalu ia menatap Anissa dengan tatapan seorang mentor. Kamu punya potensi besar, Anissa. Jangan sia-siakan masa mudamu di desa ini. Dunia ini luas. Kamu berhak melihatnya. Malam itu, setelah Pak Budi pulang, rumah terasa sunyi. Anissa, dari kamarnya yang hanya dibatasi selembar kain, mendengar percakapan lirih orang tuanya. Hati saya tidak tenang, Pak E, bisik ibunya. Bagaimana kalau dia diapa-apakan di sana? Lalu kita harus bagaimana, Bu Ne? Jawab ayahnya dengan suara pasrah. Melihat anak kita mengubur mimpinya demi kita yang sudah tua ini.
Mungkin ini memang jalan dari Yang Maha Kuasa. Mendengar kepasrahan di suara ayahnya, tekad Anissa menjadi sekeras baja. Ia akan mengambil jalan ini. Ia akan menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Proses pengepakan terasa seperti ritual pemakaman harapan-harapan kecil. Anissa melipat sweater rajutan ibunya, menghirup aromanya dalam-dalam. Ia menyelipkan foto keluarganya yang sudah retak di antara lipatan bajunya. Ia mencium Al-Quran kecilnya sebelum memasukkannya ke dalam tas. Di ujung jalan setapak, seluruh keluarga dan beberapa tetangga mengantarnya. Ibu Minah memeluknya erat, tak henti-hentinya membisikkan doa dan nasihat. Bapak Sukardi bersandar pada sebatang pohon, hanya bisa menatapnya dengan air mata yang mengalir tanpa suara di pipinya yang tirus. Saat Anissa naik ke mobil travel gelap itu, ia melihat ke belakang. Pemandangan terakhir adalah lambaian tangan ibunya yang semakin mengecil dan ayahnya yang berdiri terpaku seperti patung sedihan. Di dalam mobil yang pengap, ia duduk di antara orang-orang asing dengan wajah penuh harap dan cemas yang sama seperti dirinya. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah rombongan domba yang diantar ke rumah jagal. Perjalanan darat yang melelahkan berganti dengan persembunyian di sebuah gudang ikan yang amis, menunggu kegelapan. Lalu di tengah malam, mereka dipaksa naik ke sebuah kapal kayu tua. Mesinnya berderak dan setiap hantaman ombak di lambung kapal terasa seperti detak jantung yang panik. Anissa memejamkan mata, memeluk tasnya dan mencoba membayangkan wajah orang tuanya. Ia tidak tahu ini adalah awal dari akhir. Setelah perjalanan laut yang memuakkan dan perjalanan darat lagi dengan truk tertutup, mereka tiba, bukan di sebuah kota modern, tapi di depan gerbang besi tinggi yang dililit kawat berduri. Di atasnya tertulis Golden Dragon Tech Park. Begitu gerbang berdecit terbuka dan tertutup di belakang mereka, dunia luar lenyap. Mereka digiring masuk ke sebuah gedung beton tanpa jendela. Udara di dalam terasa dingin, buatan dan berbau disinfektan. Proses induksi adalah sebuah penghapusan identitas. Mereka berbaris, satu persatu paspor, KTP, dan ponsel mereka diambil. Untuk registrasi dan keamanan, kata seorang mandor berwajah galak yang mereka panggil Ahok. Mereka difoto seperti narapidana, memegang papan bernomor. Anissa adalah nomor 734. Namanya tidak lagi penting. Mereka dibawa ke barak, sebuah ruangan panjang yang menyesakkan dipenuhi ranjang tingkat dari besi berkarat. Setiap orang hanya mendapat satu loker kecil. Tidak ada jendela, hanya lampu neon yang menyala 24 jam membunuh konsep waktu. Makan malam pertama mereka adalah nasi pera dengan tumis kangkung berair dan sepotong tahu yang masam. Mereka makan dalam diam, saling melirik dengan tatapan takut. Hari berikutnya adalah pelatihan. Mereka duduk di depan komputer di sebuah aula raksasa yang dingin. Ratusan orang sudah bekerja di sana. Jari jemari mereka menari di atas keyboard. Wajah mereka tanpa ekspresi. Seorang pelatih menjelaskan pekerjaan mereka dengan gamblang. Tugas kalian adalah mengelola klien, katanya. Klien adalah target. Kalian harus membuat mereka nyaman, membuat mereka percaya, lalu membuat mereka berinvestasi di platform kita. Ini adalah skripnya. Anissa membaca skrip di layarnya. Itu adalah panduan untuk menipu. Lengkap dengan jawaban untuk setiap kemungkinan pertanyaan, emoji yang harus digunakan, dan kapan harus mengirim foto palsu seorang model yang mereka sebut profil. Target pertamanya adalah seorang duda dari Makassar yang baru saja menjual tanah warisannya. Di telinganya, sebuah earpiece berdesis. Itu suara supervisornya. Nomor 734, suaramu terlalu kaku. Lebih lembut. Tunjukkan empati. Ingat, kau adalah Rania, seorang yatim piatu yang sedang berjuang di Jakarta. Buat dia merasa seperti pahlawan yang menolongmu. Tangan Anissa gemetar saat mengetik kebohongan pertamanya. Selamat malam, Om. Maaf Rania ganggu. Rania cuma lagi sedih, teringat almarhum Papa. Hatinya terasa seperti diremas. Rasa jijik pada dirinya sendiri mulai merayap naik ke tenggorokannya. Malam-malam di barak dipenuhi suara isak, tangis yang tertahan, dan bisikan-bisikan putus asa. Anissa berteman dengan Rina,
seorang wanita dari Indramayu yang sudah berada di sana selama setahun. Rina lebih kurus, matanya cekung, dan senyumnya sinis. "Jangan terlalu berharap, Dek," bisik Rina suatu malam setelah lampu utama dipadamkan. Mereka berbaring di ranjang tingkat. Anissa di bawah, Rina di atas. "Uang yang mereka janjikan itu tidak akan pernah sampai ke tanganmu. Gaji kita akan dipotong untuk utang, untuk makan, untuk sewa ranjang ini. Kita ini bukan pekerja, kita ini budak. Satu-satunya jalan keluar dari sini adalah di dalam peti mati atau kalau ada penggerebekan polisi yang mana tidak akan pernah terjadi karena Chen sudah bayar semua aparat di kota ini." "Chen," tanya Anissa. "Bos besar," jawab Rina. "Jangan pernah menatap matanya, jangan pernah menarik perhatiannya. Jadilah tak terlihat. Itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup." Nasihat itu sudah terlambat. Mr. Chen memperhatikan Anissa. Mungkin karena kepolosannya yang kontras dengan lingkungan yang busuk itu. Atau mungkin karena tingkat keberhasilannya dalam menipu didorong oleh rasa takut cukup tinggi. Suatu hari ia dipanggil ke kantor Mr. Chen. Kantor itu seperti dunia lain, berkarpet tebal dengan sofa kulit hitam dan sebuah meja mahoni raksasa. Dindingnya terbuat dari kaca yang menghadap ke aula kerja, membuat Chen bisa mengawasi semua budaknya seperti dewa dari Olympusnya. Udara sangat dingin. "Duduk," kata Chen tanpa menatapnya. Matanya terpaku pada layar monitor yang menampilkan puluhan kamera CCTV. Ia menyodorkan sekaleng soda. "Minum." Anissa menggeleng pelan. "Terima kasih, Tuan, saya tidak haus." Chen tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Ia lalu menampilkan sebuah gambar di layar besarnya. Itu adalah citra satelit dari Google Maps. Ia memperbesarnya. Tampak sebuah rumah panggung kecil di tepi sawah, rumah Anissa. "Desa yang indah," desis Chen. "Sangat mudah terbakar ya, rumah yang terbuat dari bambu dan kayu." Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Ancaman itu begitu telanjang, begitu brutal. Sejak hari itu, setiap kali Chen memanggilnya, ia akan datang dengan lutut gemetar. Pelecehan verbal dan sentuhan yang tidak disengaja menjadi semakin sering. Puncaknya adalah malam di mana Anissa membuat kesalahan. Salah mentransfer bonus ke klien yang sudah bangkrut. Ia tidak dibentak ke depan umum. Ia diseret oleh Ahok ke sebuah gudang di belakang kompleks. Gudang itu gelap dan berbau oli. Pintu besi yang berat ditutup di belakangnya, meninggalkan kegelapan total. Beberapa detik kemudian, lampu menyala dan Mr. Chen sudah berdiri di sana, melepas ikat pinggangnya perlahan-lahan. Anissa tidak menjerit. Suaranya seakan hilang di tenggorokannya. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian rasa sakit dan penghinaan yang merobek tidak hanya tubuhnya, tapi juga sisa-sisa terakhir dari jiwanya. Ketika ia terhuyung-huyung kembali ke barak 1 jam kemudian, ia bukan lagi Anissa. Ia adalah nomor 734, sebuah cangkang yang rusak. Di kamar mandi, di bawah pancuran air dingin, ia menggosok kulitnya sampai lecet, mencoba menghapus jejak, bau, dan kenangan akan monster itu. Tapi ia tahu, noda itu akan ada di sana selamanya. Penderitaan Anissa kini memiliki irama yang kejam. Setiap pagi, sebelum alarm untuk shift kerja berbunyi nyaring, ia akan terbangun oleh pergolakan di dalam perutnya. Dengan tangan membekap mulut, ia akan berlari terhuyung-huyung ke deretan toilet yang lembab dan berbau amonia, lalu berlutut di depan lubang kloset yang kotor. Tak banyak yang keluar, hanya cairan empedu yang pahit dan asam. Namun, kejang di perutnya terasa seolah tubuhnya sedang berusaha keras untuk mengeluarkan racun yang telah ditanam di dalamnya. Ia menjadi hipersensitif terhadap bau. Aroma nasi yang sedang dimasak di dapur umum, yang dulu menjadi tanda kehidupan, kini membuatnya mual. Bau parfum murah yang dipakai beberapa pekerja wanita membuatnya pusing. Ia hanya bisa menelan sedikit nasi putih tanpa lauk, memaksanya turun dengan air putih, hanya cukup untuk membuatnya tetap bisa berdiri. Berat badannya turun drastis, tulang pipinya menonjol tajam, dan matanya yang dulu jernih, kini cekung dalam lingkaran gelap, membuatnya tampak seperti hantu yang menghantui hidupnya sendiri. Ia sering merasa pusing. Dunia berputar pelan setiap kali ia berdiri terlalu cepat. Tubuhnya telah menjadi penjara kedua, sebuah pengkhianat yang secara aktif menyiarkan aib yang ingin ia kubur dalam-dalam. Suatu sore,
Nenek Pov, seorang petugas kebersihan Kamboja yang tua dan bungkuk, sedang menyapu lantai di dekat meja kerja Anissa. Ia tidak pernah berbicara, hanya berkomunikasi lewat tatapan matanya yang sayu. Saat tidak ada mandor yang melihat, wanita tua itu dengan cepat menyelipkan sebuah kotak kecil ke bawah keyboard Anissa, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam kotak itu ada alat tes kehamilan, sebuah tindakan belas kasihan kecil di tengah lautan kekejaman yang tak terbatas. Dengan jantung berdebar seperti genderang perang, Anissa menunggu hingga shift istirahat. Ia mengunci diri di salah satu bilik toilet yang paling ujung, yang pintunya rusak dan harus diganja dengan kakinya. Tangannya gemetar hebat saat membuka bungkus plastik itu. Ia mengikuti instruksi dengan napas tertahan. Lalu ia menunggu. 3 menit yang terasa seperti selamanya. Ia meletakkan alat kecil itu di lantai yang basah. Ia tidak berani melihatnya. Ia memejamkan mata, berdoa kepada Tuhan yang rasanya sudah lama meninggalkannya. Kumohon, jangan. Kumohon, jangan. Akhirnya, dengan sisa-sisa keberaniannya, ia membuka mata dan melihat ke bawah. 2 garis merah. Tegas, jelas, tak terbantahkan. Keheningan di dalam bilik itu pecah bukan oleh tangisan, tapi oleh suara tawa yang aneh dan serak. Anissa tertawa. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang lahir dari puncak keputusasaan. Tawa itu perlahan berubah menjadi isak tangis yang dalam dan tanpa suara. Tubuhnya terguncang hebat. Monolog internal Anissa, suaranya bergema dalam keputusasaan yang total. Jadi ini akhirnya, ini hukuman terakhirnya. Monster itu tidak hanya merusakku, dia meninggalkan sebagian dari dirinya di dalamku untuk tumbuh, untuk mengingatkanku setiap detik. Aku tidak akan pernah bisa pulang. Bagaimana aku bisa menatap wajah ibu dengan perut ini, perut yang berisi aib? Lebih baik aku mati. Ya Tuhan, biarkan aku mati saja sekarang. Berita kehamilannya yang ia coba sembunyikan dengan memakai baju seragam yang lebih longgar akhirnya sampai ke telinga Mr. Chen. Suatu hari, saat Anissa pingsan sejenak di mejanya karena pusing, Ahok menyeretnya dengan kasar ke kantor si bos besar. Mr. Chen tidak lagi menunjukkan senyum palsunya. Wajahnya dingin dan penuh kejicikan. Ia memandangi Anissa dari atas ke bawah seolah Anissa adalah sejenis hama. Jadi, kau membiarkan dirimu membawa masalah, desisnya dalam bahasa Inggris yang fasih. Kau pikir ini panti sosial. Kau adalah investasiku, dan sekarang nilaimu menurun. Kau menjadi lambat. Kau menjadi tidak efisien. Kau adalah barang rusak. Sejak hari itu, neraka Anissa memiliki tingkatan baru. Jatah makannya dikurangi, shift kerjanya ditambah 2 jam, seringkali hingga larut malam saat matanya sudah tak sanggup lagi fokus pada layar. Ia sering dihukum karena kesalahan-kesalahan kecil, berdiri di pojok aula selama berjam-jam, atau gajinya yang memang sudah tak ada dipotong lagi dengan angka-angka fiktif. Itu adalah siksaan psikologis yang dirancang untuk menghancurkannya secara perlahan, membuatnya berharap untuk mati. Rina adalah satu-satunya yang melihat. Dari ranjang atasnya, ia bisa melihat Anissa sering terbangun di tengah malam, memegangi perutnya sambil menangis dalam diam. Suatu malam, Rina turun dan duduk di tepi ranjang Anissa. Ia mengulurkan sebuah jeruk yang berhasil ia selundupan dari dapur. "Makanlah," bisik Rina. "Kau butuh sesuatu yang bergizi." Anissa hanya menggeleng. "Aku tahu," lanjut Rina, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tahu kau hamil." Anissa tersentak. Matanya membelalak nyeri. "Dengar," kata Rina. Wajahnya yang sinis kini menunjukkan ketakutan yang tulus. "Kau harus melakukan sesuatu. Di sini bayi adalah kutukan. Mereka akan menganggapmu tidak berguna. Mereka akan menyingkirkanmu. Ada cara. Beberapa pekerja pernah melakukannya dengan obat-obatan dari pasar gelap. Sakit sekali, tapi kau akan selamat." Anissa menatap Rina, matanya kosong. Selamat? Apa arti kata itu lagi baginya? Ia sudah mati sejak malam di gudang itu. Menggugurkan kandungan terasa seperti ikut menjadi pembunuh, sebuah dosa lain yang tak sanggup ia tanggung. Tapi membiarkannya tumbuh terasa seperti memelihara monster. Ia terjebak dalam kelumpuhan total, tak mampu bergerak maju atau mundur. Keruntuhan terakhirnya datang di suatu sore yang panas dan pengap. Anissa sedang berjalan kembali ke mejanya setelah dari toilet. Kepalanya terasa ringan. Pandangannya mulai menyempit menjadi sebuah terowongan gelap. Ia merasakan kram yang luar biasa tajam di perutnya, seakan ada pisau yang diputar di dalam rahimnya.
Ia terpekik pelan, tangannya secara refleks memegangi perutnya. Ia melihat ke bawah dan melihat noda merah gelap mulai merembes di celana seragamnya yang berwarna abu-abu. Kepanikan memberinya sedikit kekuatan terakhir. Ia harus sampai ke barak, ia harus berbaring. Namun kakinya terasa seperti jeli. Saat ia ambruk ke lantai beton yang dingin, dunia di sekelilingnya memudar. Suara-suara di aula kerja, ketikan keyboard, bentakan mandor menjadi dengungan jauh. Kegelapan mulai merayap dari tepi penglihatannya. Namun di tengah kegelapan itu sebuah cahaya muncul. Bukan cahaya lampu neon yang kejam, tapi cahaya keemasan dari matahari sore di desanya. Ia bisa mencium bau tanah basah setelah hujan petrikor. Ia bisa merasakan hangatnya semangkuk sayur lodeh buatan ibunya. Dan ia bisa mendengar suara tawa ayahnya yang renyah dan penuh kebahagiaan, suara dari masa sebelum penyakit merenggutnya. Jiwa Anissa tidak lagi berada di lantai dingin The Compound. Jiwanya telah pulang lebih dulu, ke tempat di mana ia pernah merasa aman dan dicintai. Tubuhnya yang tergeletak di sana, di tengah genangan darahnya sendiri, hanyalah sebuah cangkang yang akhirnya ditinggalkan. Telepon di rumah Pak RW, satu-satunya di dusun itu, berdering nyaring di tengah keheningan siang. Pak RW melangkatnya. Suara di seberang terdengar seperti mesin, datar dan tanpa emosi, berbicara dalam bahasa Indonesia dengan aksen asing yang kental. Selamat siang, apakah saya berbicara dengan perwakilan dari keluarga Anissa binti Sukardi? Ya, betul. Saya ketua RW di sini. Ada apa ya? Dengan ini kami informasikan dari pihak perusahaan Golden Dragon Tech Park bahwa saudari Anissa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2025 pukul 16.30 waktu setempat disebabkan oleh komplikasi kesehatan akut. Jantung Pak RW mencelos. Komplikasi apa? Anak itu berangkat sehat-sehat saja. Kami tidak memiliki detail lebih lanjut. Jenazah sedang dalam proses pemulangan. Perusahaan akan menanggung semua biayanya. Terima kasih. Klik. Telepon ditutup. Dengan langkah yang terasa 1000 kali lebih berat, Pak RW berjalan menuju rumah Anissa. Ia melihat Yuminah sedang menumbuk bumbu di dapur. Ia melihat Bapak Sukardi tertidur di kursinya di teras. Bagaimana ia akan menyampaikan berita ini? Ia berdeham, suaranya serak. Yuminah, ketika kata-kata itu akhirnya terucap, dunia Yuminah pecah. Awalnya ia hanya diam, matanya mengerjap tak percaya. Lalu pemahaman itu datang seperti gelombang pasang dan ia menjerit. Bukan jeritan biasa, tapi sebuah raungan primal dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Sebuah suara yang membuat burung-burung terbang dari pepohonan dan para tetangga berlarian keluar rumah. Penantian yang menghancurkan, hari-hari berikutnya adalah sebuah siksaan dalam gerak lambat. Desa Sukatani diselimuti duka yang pekat. Para tetangga datang dan pergi, membawa singkong rebus atau beras, namun tak ada yang tahu harus berkata apa. Para pria bergotong royong menggali liang lahat di pemakaman umum desa. Suara cangkul yang menghantam tanah menjadi musik latar yang mengerikan. Bapak Sukardi tidak lagi berbicara. Ia hanya duduk di teras, matanya kosong menatap jalan setapak, seolah masih menunggu Anissa pulang sambil tersenyum. Penyakitnya seakan terlupakan, dikalahkan oleh duka yang lebih mematikan. Yuminah seringkali ditemukan pingsan, atau menangis tanpa suara sambil memeluk sweater rajut Anissa yang masih tertinggal. Rumah itu telah kehilangan cahayanya. Akhirnya mobil ambulans itu datang. Berjalan perlahan di jalan tanah yang sempit. Berhenti di ujung jalan setapak. Seluruh desa tumpah ruah membentuk pagar betis dalam diam. 6 orang pria menurunkan sebuah peti kayu sederhana yang tampak murah. Di sisinya tertempel stiker-stiker kargo internasional dengan tulisan Sihanoukville, Cambodia. Melihat peti itu, pertahanan terakhir Bapak Sukardi runtuh. Ia mencoba berdiri, meraung memanggil nama Anissa. Lalu tubuhnya yang rapuh ambruk ke tanah. Yuminah menerobos kerumunan, mencoba memeluk peti kayu itu. Kukunya mencakar-cakar permukaan kayu yang kasar. Anakku, buka. Ini ibu, Nduk, buka.
Raungnya histeris sebelum akhirnya dipeluk dan ditenangkan oleh para wanita lain. Peti itu terasa begitu dingin, begitu final. Di ruang tengah rumah yang sempit, di bawah cahaya lampu Petromax, peti itu dibuka. Para wanita yang dituakan berkumpul untuk melakukan ritual terakhir, memandikan dan mengafani jenazah. Ruangan itu sesak oleh aroma bunga melati, kamper, dan duka yang begitu pekat hingga terasa seperti kekurangan oksigen. Dengan tangan yang gemetar namun penuh hormat, mereka mengangkat tubuh Anissa yang kaku dan dingin. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, tubuhnya kurus kering. Yuminah mulai membasuh wajah putrinya dengan air bunga. Air matanya jatuh bercampur dengan air di gayung. Saat Ma'uis, bibi Anissa, hendak membasuh bagian perut, tangannya yang keriput tiba-tiba berhenti di udara. Ia terpaku. Matanya yang sudah rabun menyipit, lalu membelalak. Ia melihatnya. Sebuah bundukan kecil yang tegas di perut Anissa yang rata. Sesuatu yang mustahil ada di tubuh seorang gadis yang meninggal karena infeksi paru-paru. Napasnya tercekat. Ia menatap nanar pada Yuminah, lalu pada wanita-wanita lain. Sebuah pemahaman mengerikan melintas di antara mereka tanpa perlu sepatah kata pun. Salah seorang wanita tua menggelengkan kepalanya dengan sangat pelan, sebuah isyarat untuk diam, untuk mengubur rahasia ini bersama jasadnya. Tapi Yuminah telah melihat tatapan nyeri di mata mereka. Ia mengikuti arah pandang mereka, ke perut putrinya. Dengan gerakan yang lambat, seperti dalam mimpi buruk, ia mengulurkan tangannya yang gemetar. Ia tidak berani, namun ia harus tahu. Jari-jarinya yang kapalan menyentuh kulit dingin itu. Dan di sana, ia merasakannya. Keras, tegas, bukti fisik dari sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Seluruh udara seakan tersedot dari ruangan. Isak tangis berhenti, lantunan doa terhenti. Yang tersisa hanyalah keheningan absolut yang memekakkan telinga. Yuminah tidak menjerit. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya telah melampaui semua itu. Dengan wajah yang telah menjadi topeng penderitaan, ia melakukan satu hal terakhir. Ia menarik kain kafan putih, dengan lembut menutupi tubuh putrinya, seolah sedang menyelimuti seorang anak yang kedinginan. Ia menutupi aib itu, melindungi kehormatan putrinya dalam kematian, menyerap semua kengerian itu ke dalam hatinya sendiri. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, semua orang mengerti. Anissa, bunga desa mereka, tidak hanya pulang dalam keadaan tak bernyawa. Ia pulang membawa benih dari neraka yang telah menelannya, menjadi nisan bagi dua nyawa sekaligus. Dan di atas tanah basah Sukatani, di bawah langit yang kelabu, sebuah pertanyaan tanpa jawaban akan selamanya menggantung. Surga seperti apa yang mereka janjikan, hingga harus dibayar dengan neraka yang sedemikian rupa.